Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pabrik pengisian gas di Indramayu terbakar. Seorang karyawan terluka karena melompat dari lantai 2 pabrik. Krisis air bersih di berbagai wilayah di Jawa Barat, warga berebut bantuan air bersih. Mari kita tengok Museum Hewan Purba dengan fosil usia jutaan tahun di Lembah Cisaar, Subang. Krisis air bersih dialami warga di Kecamatan Bentar Gadung, Kabupaten Sukabumi, dan Cigedung, Kabupaten Garut. Warga pun berebut bantuan air bersih. Sudah sebulan terakhir mengalami krisis air bersih. Warga Penyairan Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi langsung berdesakan berebut bantuan air minum yang diberikan menggunakan kendaraan water cannon dari Polres Sukabumi. Mereka tak sabar ingin segera dapat air minum. Warga berebut air dari drum-drum besar yang telah disiapkan pihak desa. Senang banget ya, alhamdulillah ada bantuan. Soalnya udah lama nggak ada bantuan kayak gini ya. Dulu pernah ada kayaknya, tapi nggak tahu tahun berapa. Ini baru ada lagi. Baru pertama kali? Nggak tahu pertama atau kedua kali, nggak tahu ya. Saya soalnya datang juga ke sini. Kasih Kesrah Desa Bojong Galing mengaku saat ini sebagian sumber air di wilayahnya sudah kering. Kalaupun masih ada, alirannya kecil sehingga warga harus mengantre. Sedangkan air sungai sudah tidak layak dipakai mandi. Ini selalu menghampiri kedusunan ini dipakai. Nah itu kira-kira ada berapa kakak kan di kedua kedusunan itu yang Kedusunan satu kita ada 350 lebihan. Nah sejak berapa lama sih kak kekeringan ini sudah mulai berlangsung? Kalau untuk tahun ini udah berjalan 2 bulan. Sudah 2 bulan. Sudah mulai terasa kekurangan air. Polres Sukabumi yang memiliki kendaraan yang bisa mengangkut air bersih juga membantu memberikan air bersih bagi warga Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi yang terkena dampak krisis pasokan air bersih. Membawa mobil AWC atau water cannon datang ke seputaran Kecamatan Bantar Gadung untuk mendatangi 4 titik desa ya, 4 titik desa, yaitu di seputaran Jembatan Cijaringan, kemudian Kampung Cimomo Warung Kiara, Kampung Penyairan, Masjid Nurul Huda, dan Kampung Bojong Galing Penyairan. Di Kecamatan Cigedung, Garut Selatan, warga semakin kesulitan mendapatkan air bersih. Sudah 2 bulan mereka kesulitan air bersih, bahkan sampai saat ini semakin sulit karena sumur di permukiman semakin sedikit air. Sumber mata air yang masih ada alirannya terbatas. Apalagi banyak warga yang mengambilnya sehingga semakin sedikit persediaannya. Jarak sumur juga cukup jauh, 2 km dari permukiman warga. Warga pun berharap ada bantuan air bersih secara rutin. Ini sangat kekurangan sekali, sangat jauh sekali. Tapi sekarang alhamdulillah ada sedikit-sedikit bantuan dari pemerintah. Cuman belum memadai, masih kurang, masih jauh gitu. Nah Bu, kalau tidak ada pasokan air bersih dari bantuan itu ngambil airnya kemana Bu? Jauh hampir 2 kilo digendong kalau nggak punya kendaraan. Kalau yang punya bisa naik kendaraan. Itu mata air atau sungai Bu? Mata air. Oke. Bu, harapan Ibu selaku warga masyarakat apa ini Bu? Harapan saya ke depannya khususnya di RT 3, RW 16, RW 11 yang sangat membutuhkan air, khususnya kami meminta semua masyarakat untuk bisa membantulah pemerintah buat membantu air bersihnya, khususnya buat sehari-hari karena sangat-sangat membutuhkan air bersih. Satu-satunya saluran irigasi yang melintasi kampung sudah kering. Biasanya sungai kecil digunakan untuk kebutuhan mencuci atau mandi. Namun sekarang sudah tidak bisa digunakan karena sudah kering. Asep Didi dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi dan Garut. Dampak kekeringan juga mempengaruhi hasil panen petani. Imbasnya harga beras jenis premium dan medium di pasar tradisional Karawang mengalami kenaikan.
3 bulan terakhir, dampak kekeringan melanda Karawang. Di Sumedang, Selain keringnya terdapat museum sumur-sumur yang warga, sulitnya memamerkan air juga fosil memukul binatang ketahanan purba pangan. berusia Data 2,5 sementara, juta tahun. ratusan hektar Hadirnya sawah Museum kering Lembah hingga Cisaar menyebabkan itu bisa gagal menjadi sarana panen. edukasi warga. Imbasnya, stok padi pun terganggu. Cisaar Harga itu beras bisa pun naik. menjadi Di sarana sentra penjualan edukasi beras warga. di Pasar Johar Karawang, harga beras terpantau naik. Untuk jenis medium dijual Rp13.500 dari awalnya Rp11.000 per kilogram. Begitupun beras premium dijual di atas Rp15.000 per kilogramnya. Nggak tahu nih, masih terus naik atau belum ini? Masih udah puncak atau belum gitu. Ibu sebagai konsumen, gimana kira-kira? Ya, sebagai konsumen sih kita keberatan ya sebenarnya ya dengan harga segitu ya. Karena beras itu kan bahan pokok. Selain berkurangnya hasil panen, kenaikan harga beras juga imbas dari naiknya harga gabah. Naiknya harga beras medium mencapai Rp350.000 per kuintal ini tentu memukul omset pedagang. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Di Sumedang terdapat museum yang memamerkan fosil binatang purba berusia 2,5 juta tahun. Hadirnya museum di Lembah Cisaar itu bisa jadi sarana edukasi warga. Ini adalah ekskavasi fosil binatang purba berusia jutaan tahun yang ditemukan di Lembah Cisaar, Desa Jembarwangi dan Desa Darwawangi, Sumedang. Fosil ini ditemukan kelompok mahasiswa ITB pada tahun 2004. Namun, ekskavasi baru dilakukan pada tahun 2017 oleh tim arkeolog dari Museum Geologi dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kini fosil-fosil itu ditampilkan di Museum Lembah Cisaar, Desa Jembarwangi, Kecamatan Tomo. Ada fosil gading gajah stegodon, tempurung kura-kura, gigi buaya muara, tengkorak rusa, gigi babi, hingga jejak kehidupan purba lainnya. Dari hasil penelitian, fosil-fosil ini diperkirakan berusia sekitar 2,5 juta tahun. Fosil-fosil ini dipajang di Museum Lembah Cisaar untuk kepentingan edukasi dan wisata. Pihak Museum Geologi memprediksi masih banyak lagi fosil-fosil binatang purba yang belum ditemukan di Lembah Cisaar. Dan masih banyak lagi fosil-fosil yang ada di lapangan yang semoga nanti kita bisa konservasi. Jadi nantinya apabila ada fosil-fosil, nanti kita konservasi, tetap kita jaga keberadaannya supaya nanti untuk anak cucu kita masih bisa menjadi bahan pembelajaran. Masyarakat Lembah Cisaar yang datang ke museum tak menyangka di tempat tinggalnya ada fosil binatang purba berusia jutaan tahun. Fosil dari kura-kura dan zaman Pleistocene awal. Tadi bisa melihat langsung ya, menjadi pelajaran langsung, bisa mengunjungi museum. Ini diharapkan bisa menjadi tempat wisata edukasi yang banyak dikunjungi sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh warga sekitar. Memang di lapangan masih banyak tersebar fosil yang belum direkonstruksi, fosil yang masih harus diamankan maksudnya. Dengan adanya museum ini, harapan kami bukan hanya untuk wisata edukasi, tapi kami juga berharap kami bisa lebih meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pengembangan wisata ke depan. Saat ini belum ada tarif masuk museum, namun rencananya pihak desa akan membuat perdes sebagai dasar penetapan tarif masuk ke dalam museum dan melihat koleksi fosil. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kini fosil-fosil itu ditampilkan di museum.